Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asya Nurrahmani dengan NIM H0512210074. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar statistika satu saya yang berjudul Penerapan Peta Kendali Adaptif Kumulatif SAM pada Data Kekeruhan Air PDAM Kota Makassar, di bawah bimbingan utama Ibu Profesor Dr. Erna Trihardiani SSI MSI. Adapun pokok pembahasan pada kali ini yaitu pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga metode penelitian, dan keempat daftar pustaka. Pendahuluan, air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Ketersediaan air bersih yang memenuhi standar kualitas berperan dalam menjaga kesehatan serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengolahan kualitas air perlu dilakukan melalui sistem pemantauan dan pengendalian yang terus struktur untuk minimalkan risiko kesehatan masyarakat serta menjamin keberlanjutan penyediaan air bersih. Kebutuhan terhadap air bersih terus meningkat seiring peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan aktivitas perkotaan. Salah satu kota yang mengalami peningkatan jumlah penduduk adalah Kota Makassar. Data statistik daerah Kota Makassar tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Makassar pada tahun 2023 mencapai 1.474.393 jiwa dengan kepadatan penduduk sebesar 8.388 jiwa per kilometer persegi, sehingga menjadikan Kota Makassar sebagai wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan. Kondisi ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih yang aman dan memenuhi standar kualitas. Penyediaan kebutuhan air bersih di Kota Makassar dilaksanakan oleh perusahaan air minum atau PDAM yang berperan dalam memastikan bahwa air yang didistribusikan kepada masyarakat memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan dan aman digunakan di berbagai kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemantauan kualitas air secara berkala menjadi bagian terpenting dalam proses pengolahan air untuk menjaga kualitas air yang didistribusikan kepada masyarakat. Kualitas air yang didistribusikan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2017 mengenai standar kualitas air untuk keperluan higien sanitasi. Standar tersebut mencakup parameter fisik, kimia, dan biologi yang digunakan untuk menilai kelayakan air sebelum digunakan oleh masyarakat. Salah satu parameter fisik yang memiliki peran penting dalam pemantauan kualitas air adalah kekeruhan. Kekeruhan merupakan tingkat ukuran kejernihan air yang dipengaruhi keberadaan partikel tersuspensi dalam air. Tingkat kekeruhan yang tinggi dapat mengurangi efektivitas disinfeksi dan meningkatkan kemungkinan keberadaan mikroorganisme patogen yang berpotensi berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Pemantauan kekeruhan harus dilakukan secara rutin pada instansi pengolahan air, terutama pengolahan air minum, karena mampu memberikan informasi cepat mengenai perubahan kondisi air baku maupun hasil pengolahan. Kemampuan tersebut menjadikan kekeruhan sebagai parameter yang relevan digunakan untuk penelitian ini karena dapat menggambarkan perubahan kualitas air secara sensitif dan berkelanjutan. Kemampuan kekeruhan dalam menggambarkan perubahan kualitas air tidak terlepas dari karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nilai kekeruhan tidak bersifat konstan, tetapi mengikuti dinamika dan kondisi lingkungan dari waktu ke waktu. Salah satu yang paling berpengaruh terhadap perubahan tersebut adalah curah hujan. Peningkatan intensitas hujan menyebabkan terjadinya limpasan permukaan yang membawa berbagai partikel tersuspensi ke daerah sekitar ke badan air, sehingga partikel di dalam air meningkat dan nilai kekeruhan menjadi berfluktuasi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa variasi kecenderungan peningkatan periode dengan intensitas curah hujan yang tinggi. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menggunakan data kekeruhan air PDAM Kota Makassar periode Januari hingga Februari 2024 karena periode tersebut bertepatan dengan puncak musim hujan di sebagian besar wilayah Kota Makassar. Pada periode ini, intensitas curah hujan yang tinggi meningkatkan potensi masuknya partikel tersuspensi sehingga nilai variasi kekeruhan cenderung lebih besar dibandingkan periode lainnya. Oleh karena itu, periode Januari hingga Februari dipandang representatif, menggambarkan fluktuasi nilai kekeruhan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Karakteristik data kekeruhan yang berfluktuasi menunjukkan bahwa proses pemantauan memerlukan metode yang mampu mendeteksi perubahan secara cepat dan akurat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan yaitu Statistical Process Control atau SPC melalui penggunaan peta kendali. Peta kendali memungkinkan variasi dibedakan menjadi variasi alami dan variasi khusus yang memerlukan tindakan perbaikan. Salah satu
Peta kendali yang efektif dalam mendeteksi pergeseran kecil pada rata-rata proses adalah peta kendali kumulatif sum atau CUSUM. Metode ini bekerja dengan mengakumulasi penyimpangan setiap pengamatan terhadap nilai target, sehingga perubahan kecil yang sulit dideteksi pada peta kendali dapat diidentifikasi lebih cepat. Penerapan metode CUSUM masih lebih banyak digunakan di sektor industri dibandingkan di sektor lingkungan. Penggunaan metode ini didominasi untuk pemantauan proses produksi dan analisis deret waktu industri, sedangkan penerapannya pada data kualitas air masih relatif terbatas. Selain itu, CUSUM klasik dibangun berdasarkan asumsi bahwa parameter proses dalam kondisi in control seperti rata-rata dan variansi telah diketahui dan bersifat tetap selama proses periode pemantauan. Dalam praktiknya, parameter proses umumnya tidak diketahui secara pasti dan harus diestimasi dari data yang tersedia sehingga dapat memengaruhi kemampuan deteksi proses. Pada data kekeruhan, parameter proses dapat mengikuti dinamika curah hujan dan faktor lingkungan lainnya sehingga asumsi parameter tetap menjadi sulit dideteksi. Akibatnya, metode CUSUM menjadi kurang optimal dalam perubahan kecil serta secara akurat ketika diterapkan pada data kekeruhan yang karakteristiknya dinamis. Keterbatasan CUSUM klasik dalam menghadapi kondisi ketika parameter proses tidak diketahui mendorong pengembangan metode adaptif kumulatif sum atau ACUSUM sebagai metode pengendalian kualitas yang mampu menyesuaikan proses pemantauan secara adaptif. Perbedaan dengan CUSUM klasik yang menggunakan parameter referensi tetap selama proses pemantauan, ACUSUM memanfaatkan mekanisme pembaruan proses secara berkelanjutan berdasarkan informasi dari pengamatan terbaru, sehingga statistik pemantauan dapat merepresentasikan kondisi proses yang lebih aktual. Pada metode ini, proses adaptasi dilakukan melalui pembaruan estimasi rata-rata dan variansi secara rekursif, estimasi titik perubahan, estimasi besar pergeseran proses, serta penggunaan batas kendali adaptif yang sesuai dengan banyaknya data yang digunakan dalam proses estimasi. Pendekatan tersebut memungkinkan perubahan kecil pada rata-rata proses dideteksi lebih responsif meskipun parameter kontrol tidak diketahui dan harus diestimasi dari data. Karakteristik tersebut menjadikan ACUSUM sesuai ditetapkan pada data yang memiliki karakteristik parameter proses dinamis, termasuk data kekeruhan yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungan. Pengembangan ACUSUM dilakukan oleh penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu, pada tahun 2009 mengembangkan ACUSUM melalui penyelesaian parameter adaptif untuk meningkatkan sensitivitas deteksi pergeseran rata-rata. Zaman 2022 mengembangkan ACUSUM dengan integrasi GLR, score function, dan optimasi nonlinear untuk meningkatkan kinerja deteksi. Dan di 2022 mengembangkan ACUSUM berbasis pembaruan parameter proses, pembaruan mean, variansi, change point, shift, dan ambang batas adaptif. Maka berdasarkan hal tersebut, maka disusun peta kendali adaptif kumulatif sum pada data kekeruhan air PDAM Kota Makassar. Adapun tujuan penelitian, pertama membentuk peta kendali ACUSUM pada data kekeruhan PDAM Kota Makassar periode Januari hingga Februari 2024. Dua, mengevaluasi kinerja peta kendali ACUSUM dalam mendeteksi pergeseran proses melalui pembaruan parameter proses secara adaptif. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian, pertama, memberikan pengetahuan mengenai penerapan serta kemampuan peta kendali ACUSUM dalam memantau kualitas air berdasarkan data kekeruhan PDAM Kota Makassar periode Januari hingga Februari tahun 2024. Menjadikan bahan pertimbangan bagi PDAM Kota Makassar dalam melakukan pemantauan kualitas air secara lebih efektif, khususnya dalam mendeteksi perubahan kualitas sejak dini. Adapun batasan masalah, pada penelitian kali ini, penelitian ini terbatas pada penerapan peta kendali ACUSUM pada data kualitas air di PDAM Kota Makassar periode Januari hingga Februari tahun 2024 yang berfokus pada parameter kekeruhan. Yang kedua, data yang dianalisis merupakan data pengamatan individual yang disusun secara berurutan berdasarkan waktu. Yang ketiga, parameter awal yang digunakan dalam pembentukan peta kendali ACUSUM ditetapkan sebesar S sama dengan 1, T sama dengan 4, dan Rho sama dengan 0,25. Masuk ke teori. Adapun teori yang digunakan, pertama pengendalian kualitas statistika, uji normalitas, uji independensi, peta kendali CUSUM, estimasi parameter proses, peta kendali ACUSUM,
average run length atau ARL, dan kekeruhan air. Masuk ke metode penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari PDAM Kota Makassar. Data yang digunakan berupa data harian, kualitas air dengan parameter kekeruhan yang dicatat selama periode Januari hingga Februari tahun 2024 dengan jumlah pengamatan N sama dengan 60. Variabel penelitian. Variabel penelitian, kekeruhan diasumsikan sebagai X dengan definisi operasional. Kekeruhan adalah ukuran tingkat kejernihan air yang menunjukkan banyaknya partikel tersuspensi dalam air yang dapat mengaruhi kualitas air pada PDAM. Langkah analisis. Adapun langkah analisis pertama, statistika deskriptif. Menganalisis data kekeruhan air PDAM menggunakan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Yang kedua, uji normalitas untuk menguji apakah data berdistribusi normal menggunakan uji Shapiro-Wilk. Yang ketiga, uji independensi untuk menguji apakah data saling independen menggunakan uji L-Jungbox dan autocorrelation function. Keempat, estimasi parameter awal, mengestimasi parameter awal proses mu0, sigma pangkat 20, sigma 0 pada data fase 1. Pembaruan parameter adaptif, memperbarui rata-rata variansi proses adaptif berdasarkan data terbaru pada fase 2. Penghitungan statistik CUSUM, menghitung statistik A CUSUM dan menentukan batas kendali dinamis pada fase 2. Yang ketujuh, evaluasi average run length atau ARR, mengevaluasi kinerja peta kendali A CUSUM menggunakan simulasi Monte Carlo dan perhitungan ARL. Dan yang terakhir, kesimpulan. Adapun daftar pustaka pada penelitian kali ini yang dijadikan referensi sebagai berikut. Itulah tadi presentasi seminar statistika 1 saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.